Halo teman-teman, kali ini aku pengen banget bahas salah satu jurnal yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Jurnal ini dari Alex Viskovatov yang judulnya itu Dasar-Dasar Teori Sistem Sosial Niklas Luhmann. Ya, berarti ini dari teori Niklas Luhmann, tapi diulas lagi sama si Alex untuk jadi sebuah jurnal gitu. Dalam jurnal ini juga aku pengen banget tahu apa gitu teori sistem sosial dan apa sih pengaruhnya gitu, sepengaruh apa gitu bagi kehidupan kita. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita tahu nih teori sistem sosial itu apa, lebih baik kayaknya kita harus tahu dulu kali ya biodata dari yang membuat teori ini gitu, si Niklas Luhmann-nya gitu. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 6 November, sorry, beliau ini lahir pada tanggal 8 Desember 1927 di Jerman dan wafat pada tanggal 6 November 1996 pada umur yang ke-70 tahun. Dan dia juga pernah kuliah di salah satu universitas di Jerman, di Freiburg, dan Universitas Münster di Jerman juga. Teori yang sangat berpengaruh atau mungkin yang dia sudah buat gitu ya, itu adalah teori sistem sosial yang akan kita bahas kali ini, dan atau poetik, diferensiasi fungsional, epistemologi, konstruktivis, operasional, dan kontingensi ganda. Social system are a system of communication, and society is the most encompassing social system. A system is defined by a boundary between itself and its environment, yang artinya bisa dikatakan ada sistem kalau ada batasan diri sendiri dengan lingkungan, yang pada akhirnya mengatur kita untuk ini dan itu dan tidak melakukan ini dan itu. The criterion according to which information is selected and processed is meaning. Kata makna adalah pemilihan dan pemrosesan suatu informasi. Disclaimer ya, karya dari Luhmann ini sebenarnya agak mind blowing gitu, karena memadupadankan yang kalau dipikir itu nggak nyambung sama sekali. Ini menurut Alex ya, kata Alex gitu. Terus meskipun karyanya belum menerima perhatian yang layak di negara-negara lain, Niklas Luhmann secara luas diakui di Jerman sebagai ahli teori sosial kontemporer yang paling penting. Ya, mungkin bisa aja karena beliau ini lahir di Jerman dan punya karya gitu kan, ya pasti diakuin sama negaranya sendiri gitu. Kayak misalkan kita juga, saya gitu, misalkan punya karya terus tinggal di Indonesia gitu, pasti kan pasti viralnya itu pasti di Indonesia gitu. Kecuali kita dari sini terus kuliah di luar negeri, terus kita punya karya dan kita mengembangkan di sana, pasti terkenal di sana. Kita baru tahunya mungkin beberapa kemudiannya gitu, mungkin ya karena gitu. Nah, karena dari teori ini sendiri menurut Alex seperti teori biologi dan sosiologi. Dan teori ini kan sosiologi ya, dua-duanya mempunyai andil dalam kehidupan sehari-hari. Tapi teori murni sama teori sosial kalau disatuin sebenarnya ya bebas-bebas aja. Cuma dari penelitian si Alex, di sini ditemukan kecacatan karena nggak bisa kalau teori sosial digabung sama teori yang menjelaskan bakteri atau virus makhluk hidup gitu. Terus penelitian juga nggak sampai di situ aja sih. Alex memiliki jalan lain, yaitu dengan demikian, pada langkah pertama, Alex mencoba menunjukkan bagaimana kesulitan teori Luhmann dapat ditelusuri kedua pilihan substantif sebagai lawan strategis yang dia buat, yaitu mengadopsi konsep sistem Humberto Maturana dan mengadopsi teori makna fenomenologis. Sebelum melanjutkan lebih jauh, akan berguna untuk mengingat salah satu masalah dasar yang coba dipecahkan oleh Luhmann, dan cara yang dia pilih untuk menyelesaikannya ini adalah bagaimana mengkonseptualisasikan fenomena sosial sebagai sesuatu yang otonom dari aktor individu, dan dengan demikian bagaimana menggambarkan fenomena ini sebagai entitas yang muncul, yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi daripada pikiran individu
yang tidak disebutkan dalam sebagian besar deskripsi sepintas tentang sistem sosial oleh Luhmann dan lainnya adalah bahwa sistem yang dijelaskan oleh teori sistem autopoietik tidak memiliki struktur. Yang ada hanya sistem itu sendiri, elemennya dan organisasi melingkar yang dengannya sistem memproduksi dirinya sendiri dengan memproduksi unsur-unsurnya yang menggunakan kelemahan utama dalam teori Maturana dan Varela. Menurut Luhmann sendiri, teori sosial itu adalah masyarakat modern dibedakan menjadi subsistem fungsional yang masing-masing memiliki media komunikasi khusus yang menentukan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, sistem hukum dikhususkan untuk memproses informasi dalam hal membedakan legal atau ilegal, dan ekonomi dikhususkan untuk melakukannya dalam hal membedakan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sangat mudah untuk melihat bahwa kedua jenis kegiatan tersebut diprogram dengan cara diformalkan secara rinci. Jadi misalkan kalau hukum biasanya mengatur atas dasar kayak undang-undang gitu kan. Kalau ekonomi biasanya apakah hal ini untung atau enggak gitu. Dan selanjutnya juga fungsi hakim adalah membuat keputusan hukum berdasarkan undang-undang dan sebagaimana diatur dalam teks hukum dan bukan atas dasar dari apa yang mereka temukan secara pribadi dan akal sehat. Jadi dari sini teori sosial menurut Luhmann itu enggak ada sangkut pautnya dan enggak dicampur adukan dengan akal sehat kita atau pemikiran kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita pengen buat undang-undang gitu, bukan dari pemikiran kita gitu, kayak kita pengennya apa gitu, enggak, tapi bagaimana nantinya hukum tuh berjalan sesuai dengan seharusnya gitu, bukan dari pemikiran kita, bukan dari kemauan kita yang misalkan hukum tuh harus seperti ini, tapi itu kan pribadi gitu kan. Kita nggak bisa, ibaratnya nggak bisa egois kalau membuat suatu hukum ataupun kayak norma gitu, itu nggak bisa dari kemauan kita gitu, harus ibaratnya biar orang lain juga bisa merasakan kenyamanan gitu. Jadi ibaratnya di sini kayak gak egois lah ya gitu. Demikian pula karakteristik yang menentukan dari organisasi modern adalah bahwa anggota organisasi membuat keputusan bukan berdasarkan keinginan mereka sendiri, tetapi menurut pedoman formal yang ditetapkan dan disebarluaskan di dalam organisasi. Maka dari itu, saat kita sekolah harus tertib dari tata aturan sekolah, harus menjalani ini dan itu, dan tidak boleh ini dan itu agar kita bisa mendisiplinkan diri. Oleh karena itu, masuk akal untuk memikirkan struktur harapan atau ekspektasi bersamaan dengan komunikasi, membentuk sistem sosial seperti subsistem fungsi atau organisasi sebagai kumpulan aturan budaya. Menurut Luhmann, komunikasi adalah sintesis dari 3 pilihan. Pertama informasi, yang kedua ucapan, yang ketiga pemahaman. Dari sifat 3 bagian komunikasi sangat penting bagi Luhmann karena inilah yang memberikan komunikasi dan karenanya sistem sosial, sifat sosial mereka yang tidak dapat direduksi. Suatu komunikasi tidak dapat terjadi atau berhasil kecuali penerima ucapan yang dikirim oleh pengirim menerimanya. Tetapi agar berhasil, penerima dan pengirim tidak perlu memiliki pemahaman yang sama tentang makna ucapan tersebut. Jadi kayak misalkan saya sebagai komunikator dan ada salah satu teman saya sebagai komunikan. Nah, komunikasi tersebut tidak akan berjalan kalau si penerima atau si komunikannya ini gak menerima apa yang saya ucapkan gitu. Jadi kayak saya gak ngomong sama siapa-siapa gitu, kayak anggapannya dia tuh gak ada dan gak denger gitu. Kalau misalkan itu adalah contoh komunikasi yang gak berhasil atau ya gitu. Tapi kalau misalkan komunikasi berhasil, jadi sama-sama nyambung gitu. Intinya komunikasi berjalan kalau sama-sama connecting gitu. Oke. Selanjutnya adalah komunikasi juga tidak melibatkan transfer informasi dari satu ke yang lain. Tapi komunikasi bersifat sosial, tak
tersederhanakan, tapi mungkin kita tidak perlu melihat komunikasi untuk mendapatkan hasil bahwa sistem sosial memiliki makna yang sama tersedia bagi mereka yang seperti halnya sistem psikis. Lagi pula, masuk akal bahwa lebih banyak kebingungan terkandung dalam rutinitas yang membentuk organisasi daripada komunikasi yang terjadi di dalamnya. Dan seperti yang ditunjukkan Luqman, kemampuan untuk memproses makna membutuhkan sistem untuk memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sikap subjektif terhadap suatu bahasa atau menggunakannya secara kreatif dalam gaya spesifiknya sendiri. Intinya adalah bahwa bahkan jika seseorang melakukannya, ia masih menganggap bahwa bahasa sebagai sesuatu yang objektif dan eksternal bagi dirinya sendiri. Apakah ia menggunakan secara sadar atau otomatis, terlepas dari kenyataan bahwa itu dalam arti di dalam seseorang. Sekian pembahasan jurnal kali ini, terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di pembahasan jurnal berikutnya.